Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihi wassalatu wassalam wa jamil anbiya'i wal mursalin wa ulil azmi minal rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyina fiddin abil abbas bariyat firman alisalam wa ila hadrati syairi sadatina sufyanul muhaqqiqin wal awliya isholihin wal ulama il aminin aina maka numi masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati sultan awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati Syekh Muhammad Baharuddin Al-Sabandi wa ila hadrati Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi wa ila hadrati Syekh Hudatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila hadrati Syekh Abdul Somad Al-Balambani wa ila hadrati Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali wa ila hadrati Syekh Jalaluddin Abdul Rahman bin Abu Bakar As-Suluki wa ila hadrati Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi qaddasallahu sirrahu wa nahusu khususan ila hadrati Syekhina wa murabbi ruhina khususan ila hadrati Syekh Ali Muhtaram Zuhri wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Muslih bin Abdul Rahman Maroki wa ila hadrati Syekh Abdul Rahman Maroki wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Rumbuni wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Ahmad Fatih As-Sambasi qaddasallahu sirrahu wa usulihim wa furu'ihim wa zawil hukumi alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal afidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ila hadrati awliya tis'atil ladzina balaghutina fi buldatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati wa ila hadrati Raden Masahid Sunan Kalijogo bin Adipati Lilotekto wa ila hadrati Syekh Umar Said Sunan Mulyo wa ila hadrati Syekh Jafar Sotik Sunan Kudus wa ila hadrati Syekh Mahdum Ibrahim Sunan Bonang wa ila hadrati Syekh Ibrahim Samarqandi wa ila hadrati Syekh Qasim Syarifuddin Sunan Derajat wa ila hadrati Syekh Ainul Yakin Sunan Giri wa ila hadrati Syekh Maulana Ishaq wa ila hadrati Syekh Maulana Maghribi wa ila hadrati Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik wa ila hadrati Syekh Ali Murtado wa ila hadrati Syekh Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel wa ila hadrati Syekh Abdullah Asy'ari Sunan Jagung Lor wa ila hadrati Syekh Hasyim Malikuddin Sunan Jagung Kidul wa ila hadrati Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini wa ila hadrati Syekh Samsuddin Al-Fatir Al-Farisi wa ila hadrati Syekh Abdul Rahim Malikundul wa ila hadrati Syekh Abdul Jalil Ibn Syekh Soleh bin Saisal Malaki wa ila hadrati Syekh Abdul Jabbar bin Pangeran Benowo bin Sultan Hadiwijoyo wa ila hadrati Syekh Abdullah Sarqawi wa ila hadrati Syekh Muhammad Suhud wa ila hadrati Syekh Faridho qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin ya rabbal alamin.
wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa nakhusu khususan ila ruh. Bapak Ibu silahkan sebutkan ahli kubur dari keluarga masing-masing, khususan ila ruhi wa ila ruhi khususan 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 summa ilayya wa ila kamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bi sihhati wal afiyah wa bi salamati wal barakah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatin shalihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya badi'as samawati wal arda ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil barra wa tariqatil bayda wa tamassukit tammi bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya utisna warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hifdzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatiz zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi mali man alutu bihi siwaka inda khululil hadisil amami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim
daiman abada alal habibika khairi khalqi kullihim ya Habibul Mustafa balligh maqasidana wa شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Yang kami hormati sesepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi hormat dan takdim kami. Bil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Pembina Wilayah, Bapak Ketua RW 01 Kelurahan Susutan Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Ahmad Subur LC. Alhamdulillah beliau mendampingi kita. Sesepuh Bapak Abdul Syukur, kemudian ini hadir di tengah kita penasehat Masjid Jami Darussalam Al-Mukarram, Bapak Kiai Raden Tanjung Rusli, Bapak Pembina Wilayah RT 010 RW 01 Bapak Muhammad. Juga hadir tengah-tengah kita Ketua Pasel Jatim Paguyuban Seniman Jawa Timur. Beliau adalah Cak Lulut Sukamto, itu yang buatan gagah pemirsa dan Sumiati. Alhamdulillah setiap acara selalu hadir walaupun sendiri. Itu beliaunya Ketua Paguyuban Seniman Jawa Timur. Pusatnya di Kediri ya Pak, Kediri. Juga ini ada tadi artis kondang kan sibuk banget ya. Kemarin suka nginep di sini, cuma karena sekarang sibuk syuting. Ini yang biasa syuting di TV itu Bapak Al-Mukarram Kiai Isa Marsanda beserta rombongan dari Jombang. Beliau Cak Alek Koplok. Biasa ada semua. Ini beliaunya Cak Gatot. Tadi ada Mas Agus ya, Mbak Kiai Koryati dan ajudannya yang jenderal rumah Dadi. Jadi kalau perlu apa-apa nanti sama beliau. Jadi urusan-urusan kesurupan, urusan-urusan kalau sakit-sakit pinggang apa, telepon nanti akan nomor telepon. Atau kesini aja nanti saya telepon ya. Kalau podol-podol nggak pegang, itu di terapi itu pegang kan, menurut apa? Nggak dipijit, nggak sakit. Saya pernah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian,
insya Allah kita sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin kemuliaan kita diberikan Allah langsung, disematkan langsung, karena kita termasuk Bani Adam. Jadi asal Bani Adam sudah pasti terhormat dan mulia dan dimuliakan oleh Allah. Kalau bahasanya Pak Ustadz Jum'un, walakot karona Bani Adam. Jadi nggak usah ribut, nggak usah berantem perkara kehormatan. Jadi pede aja lah ya, asal tetap jadi Bani Adam, jangan berubah jadi Bani Bahaim. Ya gitu ya. Nah, paham lah ini santri, ini santri kegiring Pak. Tapi alhamdulillah sampai ngaji pinter, melawat yang pinter, main sinetron yang pinter. Jadi kadang-kadang nggak disangka, disepelein, tahu-tahu pinter ngaji. Padahal yang mau pakai aja tapi bisa ngaji susah. Ya, salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan barokah serta izinnya, pada malam hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul kembali bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka acara syair dan syiar wisata rohani Wali Songo Sholawatan putaran yang kedua. Jadi pada putaran kedua, jadi belum dipublikasikan karena baru 2 ya, 2021. Ini adalah diselenggarakan setiap bulan pada malam Sabtu minggu pertama. Jadi nggak perlu diundang karena ini acaranya rutin, ada waktu kesempatan mau nggak berangkat aja. Acara syair dan syiar. Harapan kita tiap malam Sabtu ini minggu pertama tiap bulan kita selenggarakan acara syair dan syiar. Di samping kita jadikan media syiar dakwah di lingkungan kita, juga semoga bisa menjadi hiburan masyarakat yang murah meriah, lagi penuh barokah. Dan insya Allah rahmatullah, karena Rasulullah yang menjanjikan miturut gawe para kiai, miturut gawe para kiai. Katanya sih sabda Nabi, jika nggak berani ngada-ngada ke Nabi, ini miturut gawe para kiai. Kalau tiba-tiba miturut gawe ada Nabi, kan di tangan palsu, doa dan sebagainya ribet. Miturut gawe para kiai, katanya sih sabda Nabi. Dia katakan, man sholat alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asron. Monggo Pak. Yang artinya man sholat alaiya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, sholatan wahidatan, 1 kali sholawat, jadi sallallahu alaihi asron, Allah akan turunkan 10 rahmat kepadanya. Alhamdulillah tadi sudah nggak hitung ya, Mas Muhammad Subhan ngiringi selawatan. Di sini hadir Anang, nggak pernah dengar nama Anang ya. Hadir juga artis kita namanya Asanti. Jadi malam hari ini dihadiri oleh artis Anang Asanti. Alhamdulillah. Nah, pokoknya nanti kita manfaatkan aja. Juga ini para seniman, komedian, grup paguyuban seni Jawa Timur, Pak Jawa Timur di bawah lagi. Ini belum nanti yang usul.
pokoknya saya dan Siar ini bukan sekedar mediasi yang dakwah. Orangnya mana orangnya? Harapan kita semoga menjadi hiburan yang murah meriah untuk masyarakat yang penuh dengan barokah. Alhamdulillah. Baru putaran kedua. Ini belum diworo-woro sama Pak RW. Kalau Pak RW 1, Pak RW 2 ini beliau mendampingi kita terus. Kemudian woro-woro warganya, daripada kalian habis uang di kafe, mendingan datang ke Padepokan. Bukan hanya terhibur tapi juga barokah, murah, meriah, gratis, nggak usah beli tiket. Ye, pelawake yo gratis, artisnya yo paling-paling kata jangan bisa disangoni alhamdulillah, nggak disangoni yo masalah. Ya udah kan? Oke ya, intinya itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu, khususnya bapak-bapak juga yang ikutnya ikut capek, ya, mengorbankan tenaganya, pikirannya, bahkan menyimpangkan sebagian rezekinya untuk terselenggaranya acara Safir dan Siar wisata rohani Wali Songo Solamatan. Nanti diharapkan ibu-ibu ini menjadi dai semua, dan ya bapaknya dai. Soalnya dulu Rasulullah pakai multi level, namanya MLD Pak, multi level dakwah. Upline pertama adalah Nabi Muhammad SAW punya domain 4. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Kata Rasulullah, kalian masing-masing dakwah cukup cari domain 4. Sayyidina Abu Bakar punya 4, Sayyidina Umar punya 4, kemudian Sayyidina Utsman 4, Sayyidina Ali 4. Dari 4 orang sudah 11. Besok kumpul yang tadinya 4 jadi 20. Nah, jenengan nggak usah pakai level sebanyak itu. Saya hanya berharap kalau bapak-bapak dan ibu-ibu bulan depan cari downline 1. Bapak jadi upline, ibu jadi upline. Kalau sekarang yang datang ini ada 3.000, berarti besok bawa downline 1, berarti bulan depan 6.000. Wah, gak muat ini. Itu caranya dakwah, makanya Islam bisa sampai ke tanah Jawa dan paling besar di tanah Jawa. Ini berkat jasa Wali Songo. Jadi namanya Wali Songo. Ya, itu masih mahal negara itu pelan-pelan. Dan yang perlu diketahui bahwa penyebaran Islam merupakan sesuatu proses yang sangat penting di dalam sejarah Indonesia. Penting, ini perlu. Namanya wisata rohani Wali Songo, cerita Wali Songo gak enak ya Pak. Kenapa penting? Ada sejarawan, nah itu kalau tulisannya saya nyebutnya bingung. MC Rigleb menyatakan bahwa Islam sudah ada di negara Bahari Asia Tenggara itu sejak awal zaman Islam. Sejak awal zaman Islam, bukan setelah Wali Songo. Sejak awal zaman Islam itu Islam sudah masuk ke negara Bahari, pantai Asia Tenggara. Itu. Dan itu bisa dipastikan. Nah, ditambah sementara berita-berita yang bersumber dari dinasti Tang. Beliau katakan bahwa pada tahun 674 Masehi, saudagar-saudagar Islam dari Arab sudah masuk ke kerajaan Kalingga. Kalingga itu kalau kita ke Semarang Wetan, itu ada wilayah namanya Ujung Negoro. Ada pantai Ujung Negoro, di sana ada makam Syekh Makhduruki. Sandar di sana. Nah, kenapa namanya Ujung Negoro? Ternyata ujung itu perbatasan. Negoro itu kerajaan. Nah, itu perbatasan dulu kerajaan Kalingga sampai ujungnya ke Jepara. Itu Kalingga. Itu tahun 674. Tahun 674 itu
masa-masa transisi Ustaz ya, dari kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah. Rasulullah wafat tahun 632. Jadi itu masih awal zaman Islam. Itu tidak simeng, itu mencatat, catatan sejarah. Nah, baru Islam masuk diterima oleh pribumi orang Jawa Dwipa pada abad 15. Zaman Wali Songo tahun 1460, abad 15. Didakwakan oleh Wali Songo dengan cara memanfaatkan media budaya pakai kentrung. Dulu ulang tahun Joko itu dari Kesultanan Demak barang kentrung, cuman modalnya dulu cuma gudang sama kentrung itu 2. Terus cari silir yang rada cantik. Loh, dakwah itu kan mengundang, menghadirkan, menyeru. Namanya propaganda harus dikemas secantik mungkin. Kalau bisa nomor 1. Walaupun bohong-bohong sedikit kan ada. Kan kita ini hasil kebohongan. Ya, ya. Kayak anak kecil tuh. Nah, makan ya, habisin. Nanti kalau makannya habis, nanti diajak jalan-jalan ke Bandung. Ini anak-anak nungguin kapan jalan-jalannya ke Bandung. Itu sampai 3 tahun belum jalan-jalan ke Bandung. Sama kita di korban dulu. Namanya juga anak kecil. Kalau kamu rajin ibadah, rajin ngaji, rajin sholat, apalagi rajin sedekah, nanti kamu dapat pahala besar dan kamu akan dimasukkan ke dalam surga. Kapan? Nanti. Sampai sekarang. Sampai sekarang nanti. Nanti itu siapa yang tahu terjadi apa nanti itu? Nanti itu terjadi apa siapa yang tahu? Ketika orang bilang jadi nanti, itu mesti omong kosong itu bohong. Kalau diributin debat juga debat, rebutan pepesan kosong. Makanya hati-hati besok-besok ini. Pokoknya kalau saya jadi lurah susukan, nanti Kak Berhala omong kosong. Belum jadi lurah kena gempa, ditugaskan Allah bukan untuk jadi kiai, untuk berperan menjadi manusia. Ya manusia itu gini loh. Kalau wayai ibadah ya ibadah, wayai ngaji gitu, wayai kerja, waktunya hiburan ya hiburan, waktunya turu karo bojo ya turu, sing duwe baca alek. Enggak duwe ya. Gitu loh manusia yang manusiawi lah, nggak usah pengen jadi malaikat, nanti nyalain kodrat. Jadi begitu, ya Allah begitu. Dulu pakai kentrung, bawa sinden yang cantik untuk menarik. Begitu orang sudah kumpul, nggak langsung balik kumpul itu. Malam pertama, begitu aja. Lama-lama nanti kesimpulan. Asal semua yang hadir di sini merasa muslim, merasa bertanggung jawab, apapun profesinya, dia harus dapat. Apapun prosesnya. Jadi tukang las, dakwahlah dengan tukang lasnya. Jadi pelawak, dakwahlah dengan pelawaknya. Jadi artis, dakwahlah dengan. Ya kalau disenggol siapa sembahyang nggak sampean. Ngono. Ya. Asik Pak gini ya. Enggak, kalau mau latihan mau dipraktekkan sama malam ini boleh nggak sampai lupa. Oh ini kelompok ini nggak boleh, ada apa sama ini. Hikmah aja, gitu ya. Kira-kira begitulah harapan kita syair dan syiar wisata rohani Wali Songo itu. Ayo, ya. Jangan cuma dijanji nanti kapan? Ya kalau sudah kiamat kapan? Ya nanti kapan? Nunggu yang ramal mati, kiamatnya itu belum. Dulu ada apa itu? Mister Nathan Nureng apa siapa itu yang ngeramal kiamat 2012 udah mati berapa? Sekarang kiamat belum. Sementara Rasulullah menjanjikan tidak nanti, kata Rasulullah. Baiti janati, rumahku ini sekarang saat ini di sini ini surgaku. Terus Rasulullah nawarkan kepada kita, kon gelem maca jodoh, mau saya tunjukkan kamu kalau berjalan di mana saja, kalau kamu melihat
berjumpa melewati taman surga Riyadul Jannah Mampiro. Itu masih di dunia. Sehingga sahabat nggak gimana saya akan jumpai taman surga di dunia, kan belum mati, belum kiamat. Rasulullah senyum. Ini ceritanya para kiai. Ya, kata kiai, katanya sabda Nabi. Ini ada Pak Kiainya nanti yang klarifikasi. Ya. Saya bukan bagiannya, beliau kan memang sekolahnya di bidang itu kan gitu. Jadi miturut dawe para kiai, wong saya itu cuma dengerin nasihat kiai, tak resapi. Nah, miturut dawe kiai. Nah, Rasulullah pernah menawarkan kalau engkau ini melewati taman surga, mampir. Sahabat bingung, di mana saya harus ketemu taman surga? Rasulullah bilang, taman surga di dunia itu adalah khilafut zikri, halakoh zikir, di mana di situ ada orang ngumpul-ngumpul, ada 2, 3, 4, di situ duduk ngeriung begini sambil ngopi rokokan. Kemudian di situ dia mengingat Allah, membahas ayat-ayat Allah, itu namanya halaqah zikir, itu taman surga di dunia. Makanya alhamdulillah di sini halaqah zikir, satu cirinya taman surga, nggak ada hasud, nggak ada riak, nggak ada kebanggaan, nggak ada kesombongan. Itu ceria, lihat ya wajah-wajahnya ceria semua, wajah-wajah ahli surga. Dan di sini lapor Pak RW sudah ajak latihan. Sampean kalau pengen jadi ahli surga dan umat Muhammad harus siap menjadi ahli surga, harus latihan dari sekarang. Kenapa? Kalau nggak latihan dari sekarang jadi ahli surga, nanti begitu masuk surga lupa. Di surga ada orang senang, orang gembira. Sampai kalau nggak latihan senang, nggak latihan gembira, nggak latihan happy, nanti di surga norak nggak? Masuk surga kata ahli surga, ya norak, ya nggak? Itu, ayo. Nanti kapan? Kepastian ditunggu oleh umat. Jangan janji-janji tinggal janji. Pokoknya siapapun yang beda-beda janji, nanti kalau saya jadi omong kosong, mesti bohong. Dan yang dilakukan mesti kebohongan yang baru untuk menutupi kebohongan yang lama. Buktikan boleh. Benar itu mesti bisa diterima akal, 2 ada kepastian, yang ketiga bisa dibuktikan. Makanya nggak mungkin benar itu diperdebatkan, asal yang debat mesti nggak benar. Kenapa? Baru penelitian dalam rangka apa? Cari pembenaran. Benar itu bisa diterima akal pasti. Kedua mesti ada kepastian, bukan gimana Pak Kiai? Kalau saya udah rajin ngaji, rajin ibadah, rajin puasa, Senin Kamis, pasti masuk surga enggak? Belum tentu. Nah saya gimana? Wallahu a'lam bishawab. Ya, buat apa gua ngaji? Sementara Al-Quran, siapapun yang membaca Al-Quran diakhiri dengan kalimat Shadaqallahul Azim. Masa Allah bohong? Masa Allah tidak pasti? Dia maha sempurna, maha baik, dan dia punya gapura di mana-mana. Nah, nanti kita bahas sambil ngopi. Oke ya? Nah, ini tujuan kita sebetulnya. Kalau saya sendirian, ya Allah, lambeku mau ya. Kalau jenengan nggak bantu sebagai muslim, nggak merasa memiliki keperluan untuk mengembangkan Islam, ajak tetangga, ajak saudara minimal, yang istri ajak suami, ajak anaknya, yang suami ajak istrinya. Kan enak Pak, di sini kalau ngaji suami istri baru aku dulu, aku sampai kepengin dulu, cuma belum ketemu sampai saya ini. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, boleh pas ngomong boleh, anak lah sih jadi masalah. Orang-orang boleh, anak itu kadang-kadang yang jadi masalah. Yang mana anaknya, yang mana? Udah, nanti diterusin ya. Pokoknya ini hiburan. Masuk ngaji terus, di sini jadwal hampir setiap hari ngaji Pak. Musuh kami hiburan itu benar. Jadi sebulan sekali malam Sabtu, diingat-ingat ya, malam Sabtu minggu pertama hiburan. Di sini alhamdulillah kita dihadiri 2 pembina. Ini kita harapkan pembina kita demi kelangsungan dan kemajuan dakwah kita di kampung ini. Mumpung kita ini punya pembina-pembina muslim. Kalau belum ketemu yang
Kalau belum capek, tapi kalau udah capek ya kalau belum capek ada minta diganti kalau mau udah bapak. Ya, baik kita dengarkan dulu ya, arahan-arahan, bimbingan nasihat dari bapak pembina kita. Mumpung apa? Ya nanti diatur ya, nanti diatur. Kita atur waktunya ya, tenang, sabar ya. Mohon mohon bimbingan Pak Ketua RW 01, mumpung seadanya biar nanti tutup tulang dari lesan-lesan disampaikan ke saudara lain-lain. Waktu kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahillazi ja'alana min akhiril umam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala aidan wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayn lan tadillu abadan in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasul. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Wabil khusus murabbi Padepokan Santri Islami Darus Salikin Ustaz Kiai Haji Abu Syafiq Abdullah Jabani Ma'allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu keuntungan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali keuntungannya menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, dan luar biasa, gak bisa kita hitung keutamaan dan keuntungan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Musa alaihissalam pernah menyatakan, ya Rabb, inni ajibul arwah ummatan humus syafi'un wal musyafa'un faj'alhum ummati faqala hum ummatan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabb, ada seorang umat yang nantinya dapat memberi syafaat dan menerima syafaat. Kata Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, jadikan mereka itu umatnya. Allah menjawab simpel, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ya Rabb ajibul arwah ummatan khotoyahum kafaratu khotoyahum sholawatul khams. Ya Allah, ya Rabb, aku dapati segala umat yang kau simpan, yang tertulis dan tercatat di Lauhul Mahfuz, segala umat dosa-dosanya terhapus karena sholat lima. Jadikan mereka umatku ya Allah. Jawab, mereka adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ajib fil alwah ummatan iza hamma bihasanatin falam ya'malha falahu hasanatu wahidah. Aku dapati seorang umat
yang tercatat di Lauhul Mahfuz, jika mempunyai niat yang baik dan belum dilakukan, maka dia tidak mendapatkan satu kebaikan. Wa iza amilaha, dan apabila dilakukan niat baik tersebut akan mendapatkan 10 kebaikan hingga 700 kali lipat. Begitu juga sebaliknya, jika ada umat yang kemudian mempunyai niat buruk tapi dia tidak lakukan, maka dia tidak tercatat amal buruknya, karena hanya baru niat. Tapi amal buruk yang dilakukan, maka dia sudah tercatat dengan satu dosa. Masih banyak lagi keuntungan-keuntungan umat Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan. Bahkan bukan hanya Nabi Musa alaihissalam. Saking banyaknya yang ditanyakan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai hatta tamanna Nabi Musa tamanna ayyakuna min ummati Muhammadin SAW. Nabi Musa berkeinginan untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian turun wahyu, Allah turunkan wahyu untuk Nabi Musa dalam surat Al-A'raf ayat 144. Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami, fakhudh ma ataituka wa kun minasy-syakirin. Wahai Musa, sungguh aku telah memberikan kepadamu apakah risalahku sekaligus dengan ucapanku, maka ambillah apa yang telah aku berikan kepadamu dan jadilah termasuk hamba yang bersyukur. Itu baru Nabi Musa. Belum lagi Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Nabi Nuh juga pernah ditanya sama Allah, ya Nuh, hal ballaghta risalati. Wahai Nabi Nuh, apakah engkau telah menyampaikan risalatku? Nabi Nuh menjawab, bala ya Rabb, sudah ya Allah, aku sudah sampaikan risalahmu kepada kaumku. Kemudian Allah menyatakan dan bertanya kepada kaum Nabi Nuh, ternyata kaum Nabi Nuh menjawab, tidak, belum, saya belum mendapatkan risalahmu ya Allah dari Nabi Musa alaihissalam, dari Nabi Nuh alaihissalam. Lantas Allah bertanya kepada Nabi Nuh, ya Nuh, bagaimana kamu bisa untuk menyatakan dan membuktikan bahwa kamu telah menyampaikan risalahmu? Apa jawaban Nabi Nuh? Yang akan menyaksikan bahwa aku telah menyampaikan risalahmu ya Rabb adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa, Nabi Nuh. Sekarang kita kembali melihat kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam, pada saat Nabi Muhammad diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Sidratul Muntaha, pada saat sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril menyatakan, ya Muhammad taqaddam, wahai Muhammad lanjutkan, teruskan perjalananmu ke Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad SAW menjawab, la ya Jibril, sampai 3 kali. Tidak wahai Jibril, tidak wahai Jibril. Baru kemudian setelah malaikat Jibril menyatakan, anta akramu minni ila Allah. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau lebih mulia dariku di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barulah kemudian Nabi Muhammad meneruskan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Dan ketahuilah bahwa malaikat Jibril menyatakan, belum ada satu manusia pun yang sampai ke Sidratul Muntaha kecuali engkau. Maka lanjutkan perjalanan. Nabi Musa, Nabi Nuh, kemudian malaikat Jibril. Yang terakhir Nabi Adam. Nabi Adam seringkali juga mau dibilang protes, apa iya Nabi Adam protes sama Allah. Nabi Adam menyampaikan, sesungguhnya Allah telah memberikan 4 kemuliaan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepadaku. Begitu mulianya umat Nabi Muhammad, sehingga Allah memberikan 4 kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Subhanallah. Jadi kalau kita bersyukur bahwa kita dilahirkan dari seorang ibu yang muslimah dan bapak yang muslim,
maka kita seyogianya bersyukur kepada Allah bahwa kita telah menjadi muslim. Yang kedua, kita berterima kasih kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan kita. Maka di dalam sabda Rasul dikatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang belum bersyukur pada manusia, belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau melihat keuntungan yang begitu banyak, yang luar biasa diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, maka yang terpenting buat kita adalah sejauh mana kita betul-betul bisa melaksanakan apa yang menjadi ajaran Rasulullah SAW. Kita ikuti kaulnya, kita ikuti fi'ilnya, kita ikuti semua yang diajarkan bagi Rasul kepada kita semua. Hanya persoalan yang kita sering mengabaikan itu semua. Dari hal-hal yang kecil Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya. Soal masuk ke dalam WC, Nabi Muhammad ajarkan kepada kita. Soal kehati-hatian untuk umat Nabi Muhammad, hati-hati persoalan buang air kecil. Karena banyak sekali di antara umat Nabi Muhammad yang masuk neraka hanya karena persoalan buang air kecil. Maka kewajiban kita, mari sama-sama untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Kita pelajari kehidupan baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kehidupan Rasulullah dalam keluarga, bagaimana Rasulullah dalam pemimpin, bagaimana Rasulullah sebagai hakim, bagaimana Rasulullah berbuat amal baik kepada muslim maupun muslim. Nah, kita masih belum belajar, kita masih belum banyak mendalami siapa sebenarnya baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan padepokan santri Islam Darussakin menjadi wadah untuk kita lebih mengenal siapa sebenarnya baginda Rasulullah SAW. Karena disinilah tempatnya untuk menggali supaya kita lebih kenal kepada baginda Rasulullah, sehingga mahabbah kita semakin meningkat kepada baginda Rasulullah SAW. Saya bersyukur atas nama Ketua RW, di mana di wilayah kami ada satu tempat yang memang betul-betul membawa kepada umat, mendalam kepada kemaslahatan orang banyak, supaya masyarakat yang berkebutuhan wilayah yang satu soleh dan soleh. Biahnya biah yang soleh dan soleh, hitungannya soleh dan soleh. Ini yang kami bersyukur bahwasanya di yang satu pengajian-pengajian baik di padepokan maupun di masjid dan lain sebagainya, di majelis taklim juga alhamdulillah. Mudah-mudahan ini merupakan momentum yang terbaik buat wilayah kita, karena semua tanggung jawab yang ada pada kita adalah bagaimana kita melanjutkan perjuangan dan pengembangan baginda Rasulullah di dalam berdakwah. Mudah-mudahan kita doakan murabi kita, murabi Padepokan Santri Islami Darussalikin, Syafi Abdullah At-Tabani, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi rezekinya, diberkahi keluarganya, diberkahi seluruh kegiatan-kegiatannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan malam ini pertemuan yang insya Allah membawa kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita sampaikan kepada Bapak Ketua RW Sultan yang telah memberikan bimbingan dan pembinaannya kepada kita. Mudah-mudahan bisa kita jadikan dana penyari untuk ilmu dan manfaatnya untuk kehidupan kita di sini dan dunia dan akhirat. Selanjutnya mari kita dengarkan nasihat dari Bapak Wahyudi 02. Semangat Bapak Anda, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan para ahli, para kiai, Bapak RW Kasus, Wakil Khusus, Bapak dari Tapi akan panggil Pak Johan.
saya Bapak Ibu ada himbauan dan tokoh-tokoh yang ada semuanya, ibu-ibu sekalian. Ini sudah konkret ya diutarakan oleh Bapak Ustadz Jumur yang berkata bahwa kita senantiasa mendukung, berupaya memeriahkan acara yang diselenggarakan oleh Padepokan Darussalim ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Pak Jawarto tetap sehat ya, dan diberkahi oleh Allah SWT serta semua santri-santrinya senantiasa sehat. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa acara ini ada mengenai wisata di Solo yang diceritakan oleh beliau Pak Marto bahwa Sunan Kalijogo itu dakwahnya menggunakan alat tradisional. Jadi dalam dakwah beliau sistemnya sistem dialog, dialog tidak langsung, keperluan masyarakat apa, kebudayaan apa itu diterima, lalu beliau disampaikan tapi jadi dialog ya. Di sini juga jadi bukan perintah mengajarkan saja, tapi ada dialog, pelaksanaannya juga hasil dari dialog itu diutarakan dengan di lapangannya. Tapi ada alasannya ya, seperti ini bentuknya Pak. Ini dialog. Dengan dialog orang bisa lebih, jadi efek ketika ada dialog ada satu kesadaran, kedua ada pengetahuan, ketiga ada etika yang keempat ada edukasi. Jadi dari dialog, jadi tidak di bawah satunya tapi dialog. Berikutnya bahwa asumsinya bahwa setiap manusia punya potensi untuk mengetahui kebenaran, kebaikan, dan kesalahan. Jadi setiap orang itu mempunyai kesadaran untuk mengetahui mana yang benar, yang baik, juga yang salah. Di sini demikian bisa didapat ya, mana yang benar, mana yang salah. Jadi bukan yang baik-baik saja, tapi juga yang salah juga disampaikan. Mudah-mudahan dengan acara yang seperti ini, dialog ini lebih menarik dan mungkin ada baiknya tetap dipertahankan. Demikian dari kami atas nama Pada Ibu Kedua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Dari yang disampaikan kita mau kita mulai yang kita dapat info masukan yang insya Allah bisa dijadikan sebagai bahan proses berpikir, kemudian untuk pada akhirnya ada output yang positif berkah dunia dan akhirat. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini acaranya satu ada syiar wisata rohani wali songo selawatan, dan telah disampaikan betapa istimewanya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, untuk malam barokah, ambil barokahnya selawatan malam hari ini akan lebih baik dan lebih sempurna.